Halo semuanya, selamat datang di podcast kolaborasi Free and Equal Rights dengan saya Kaiki sebagai host pada hari ini. Hari ini kita akan memulai sesi podcast yang lain dengan judul Youth Entrepreneurship atau Kewirausahaan Muda. Kita akan berdiskusi mengenai pentingnya kewirausahaan muda dalam inklusif ekonomi. Mari saya perkenalkan podcaster kita hari ini. Dia adalah seorang aktivis hak-hak sipil dan HAM. Selamat datang Kak Arfi Bastian. Selamat sore, thank you Kai. Sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial dan ini adalah series lanjutan dari inklusif ekonomi. Untuk sore ini kita akan membahas tentang youth entrepreneurship. Dan kita lihat dua bintang tamu kita sore hari ini. Ada yang pertama adalah Kak Eli Anzi dari Jakarta Feminist. Kak Eli adalah seorang graphic designer dan juga communication officer dari Mei 2023 hingga saat ini. Lalu sebagai packaging designer dan project officer dari Bumi Skincare. Kayaknya sudah cukup terkenal ya, dari tahun 2002 hingga Juni 2023. Lalu sebagai brand creative officer dari Damogo PT Solusi Cerdas Nusantara dari Desember 2021 hingga Desember 2022. Dan Kak Eli menamatkan untuk Bachelor Art dari Creative Media dari Shah Alam University tahun 2013 hingga 2017. Halo Kak Eli. Hai. Lalu di sebelahnya ada Kak Ferel dari Conve Indonesia atau Conve ya? Conve. Oke, maafkan dari Conve. Kak Ferel adalah seorang founder dari Conve dari tahun April 2024 hingga saat ini. Cukup muda berarti ya. Lalu Kak Ferel juga sebelumnya pernah sebagai seorang Syariah New Business Development Specialist dari PT BFI Finance dari Mei 2023 hingga Agustus 2024. Lalu sebagai Business Development dari Handal Saras Group dari Januari 2022 hingga April 2023 dan juga Business Development and Sales dari PT Inter Niaga Perkasa Januari 2021 hingga Desember 2021. Kak Vera menamatkan di Bachelor of Science in Entrepreneur dari Bandung Institute of Technology atau ITB dari Agustus 2016 hingga April 2020. Nah, kira-kira saya mengundang kakak-kakak sore hari ini kenapa coba? Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab dulu? Silakan. Kak El, silakan Kak. Kalau dari pointer sih soal ini ya, keadaan situasi sebetulnya buat teman-teman entrepreneur atau pekerja ya, I would say yang mempunyai identitas keberagaman gender dan seksualitas yang mungkin sebetulnya kalau di Indonesia agak sulit ya, kadang-kadang harus apa istilahnya, cari celah-celahnya begitu. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau Kak Ferel sendiri gimana? Kenapa sih tiba-tiba diundang sore hari ini untuk acara podcast kita? Sebenarnya memang cukup mendadak juga kemarin diundangnya, tapi tetap menarik sih karena memang baru ini kan launching produk juga dan memang masih semangatnya dan ingin juga berbagi di podcast ini bareng Arfi sih. Thank you very much. Tahu gak sih sebenarnya kenapa sore hari ini? Karena kalian tuh masih muda. Yaitu kalau kita menggunakan dari sistem demografi dari Bank Dunia, untuk usia muda itu di usia atau youth itu dari 18 tahun hingga 35 tahun. Dan kalian berada di kategori tersebut. Betul. Dan kalian salah Insya Allah masih muda. Dan itu sangat penting sekali karena kita ngomong masalah inklusif, ekonomi inklusif. Automatically pada saat kita ngomong indeks pembangunan, kita ngomong masalah ekonomi, hal-hal yang dilaporkan atau yang sering dipublikasi oleh Bank Dunia pun, di mana anak muda usia 18 hingga 35 tahun itu masih sangat aktif di dunia ekonomi. Nah, Kak Ferel sebagai founder untuk bisnis dan masih muda, dan juga Kak Eli juga berkecimpung sudah lama juga untuk isu-isu anak muda. Ini sangat relate sekali. Nah, boleh nggak cerita sedikit sebelumnya
tantangan atau hambatan apa sih selama COVID-19? Mungkin Kak Eli mau berbagi cerita pada saat COVID-19 itu apa yang terjadi dengan kehidupan Kak Eli dan mungkin teman-teman sekitar. COVID itu sebuah waktu yang aneh ya sebetulnya, karena aku cukup beruntung waktu itu memang udah lagi nggak ada kantor ya, terus aku memutuskan untuk bekerja freelance di 2019 gitu. Tapi ternyata 2019 itu aku kayak juga ikut beberapa proyek-proyek lah ya, namanya juga freelance mau dikerjain gitu. Tapi setelah itu ternyata di 2020 ikut proyek sana sini. Of course gagal, maksudnya proyek-proyek yang dilakukan itu kita of course nggak bekerja ya kalau buka coffee shop, apalagi itu sesuatu yang offline yang harus datang, which is tidak susah banget untuk ngebangun. Jadi waktu itu semua nggak bisa kemana-mana, semua harus di rumah. Untungnya sudah ada, aku nggak tahu sih ini untung atau tidak, tapi ada relaksasi peraturan. Di akhir 2020 udah bisa traveling. Waktu itu untungnya aku dapat kerjaan yang di Damogo itu di Yogyakarta. Udah nggak ada juga perusahaannya by the way. Namanya juga startup ya. Startup itu baru stabil kan setelah 5 tahun biasanya. Ini kayak 2-3 tahun gitu. Dan aku rasa di 2020 ke 2021 itu memang banyak hambatannya, karena kalau kena COVID teman-teman harus WFH semua, dan kalau kena COVID degree dari sakitnya itu banyak banget ya. Jadi kayak waktu itu aku kena COVID di 2020 Desember, belum ada vaksin, jadi aku harus kita dijemput oleh, aku waktu itu di Jogja, aku asalnya dari Depok, tinggal di Depok. Depok Jawa Barat, bukan Depok Jogja ya. Terus itu sampai harus dirawat inap 14 hari, ruang isolasi di Rumah Sakit Hermina Yogyakarta. Itu beneran sendiri selama 14 hari. Untungnya anaknya bisa menyembuhkan diri ya. Waktu itu memang agak sesak sih. Jadi memang sebetulnya kita bisa bilang COVID itu memaksa sebetulnya, bukan kita kita bisa kesana sini seenaknya juga, karena memang untuk aku pun yang hitungannya sehat ya, maksudnya walaupun perokok, waktu itu masih merokok, itu aja sesak, apalagi orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang nggak sempurna gitu, atau misalnya nggak baik gitu. Jadi banyak juga teman-temanku yang akhirnya dikurangin waktu masa kerjanya. Kita sempat PPKS itu yang keberapa ya? Yang di tengah 2021 itu aku digaji setengah kayak gitu. Jadi memang kayak akhirnya harus sacrificing, dan banyak juga teman-teman akhirnya jualan ya. Sebetulnya jualan-jualan, jadi kayak semua orang jualan, jualan makanan, jualan ini, jualan itu, yang kayak serumah-rumahan. Jadi bener-bener yang kayak orang yang biasanya bisa datang kerja siang sore, pulang dapat gaji, terima gaji, sekarang harus cari puter otak gimana caranya supaya bisa tetap dapat uang, bisa tetap hidup dengan limitasi-limitasi waktu COVID gitu sih. Cukup challenging banget ya. Kalau Kak Vera sendiri gimana pengalaman selama COVID-19 waktu itu? Waktu COVID itu kebetulan emang baru kelar sidang juga, baru banget lulus. Dan waktu itu kerasa seperti ya tadi pelowongan kerja pasti berkurang ya. Iya. Lowongan perusahaan susah hire, dan di saat itu kerasa seperti gap year gitu memang. Kayak anak mau kuliah tapi nggak bisa ngambil, terus dia tahun depan lagi baru ngambil, kerasa seperti gap year. Dan time skip aja COVID itu setahun. Emang banyak aktivitas di rumah. Waktu itu apa aja ya, mungkin tadi ada coba jualan online, terus selain itu ada ambil kursus gitu juga sih. Kursus apa-apa, dan memang banyaknya jadinya online sih. Dan cukup berat sih karena memang baru lulus dan udah dikasih gap year gitu. Dan gap year-nya serentak bahasanya sih. Jadi kalau secara CV pengalaman kan
kelihatan. kebuang setahun juga agak sayang aja sebenarnya. Kurang lebih waktu itu gitu sih COVID tuh. Iya. Jadi kurang lebih hampir sama ya untuk pengalamannya, apalagi kalian di generasi yang sama ya, di usia yang kurang lebih sama ya. Jadi mungkin beda 2 tahun, 3 tahun kali ya. Iya, angkatan 13 ya? Iya 13. 16 saya sih berarti. Berarti 3 tahun. 3 tahun. well, dan ini kalau aku melihat ya, kalian tuh bisa ya sama-sama tuh ada di kebetulan aja emang universe kali ya. Jadi di CV-nya itu sama-sama yang lini kerja pun sama gitu loh. Satu di yang berhubungan sama product and creativity, ya kan, KKL seperti itu. Habis itu Farel juga selalu dengan business development gitu. Ini ada satu yang lucu nih, aku mau tanya nih sebelum bertanya ke selanjutnya nih. Syari Anyu business development itu sesuatu hal yang out of ordinary ya. Ya gak sih, untuk anak muda, bener nggak KL ya? Ya kan, nggak banyak loh yang ngambil untuk di situ. Tapi kalau ngelihat sekarang ada durangan yang sama gitu kan, kita punya mindset yang sama in a way gitu loh. Kita butuh economic growth, semua orang butuh economic growth. Kita butuh stabilitas ekonomi, ya kan? Apalagi pasca COVID-19. Dan dua-duanya pernah dan sedang di perusahaan yang judulnya startup, let's say. Ya kan, itu kan pasti ada pengalaman yang sama kurang lebih. Boleh nggak cerita nih, kalau Farel kan sedang di startup ya, kalau KL kan pernah di startup. Boleh berbagi pengalaman nggak sih kalau di perusahaan startup? Yang punya startup dulu aja kali ya. Oke, boleh. Yang punya gitu. startup, perasaannya nih gimana nih dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Mungkin flashback dikit waktu ke kerja dulu ya. Sebelumnya pernah juga sih perusahaannya memang hitungannya startup juga. Startup dalam artian masih baru dan emang bawah 5 tahun itu. Dan kemudian waktu pindah ke perusahaan berikutnya yang memang lebih established corporate itu, kerasa lebih beda sih style kerjanya, pembagian kerjanya dan sebagainya. Jadi waktu di startup tuh bahasanya lebih palu gada. Palu gada. Seumur hidup gue palu gada. Seumur hidup ya palu gada. Memang ya tadi tuh karena emang resource-nya nggak sebanyak perusahaan established dan sebagainya. Jadi apapun yang dikasih sama atasan ya udah ya diambil. Hayulah dikerjain, pasti seperti itu. Jadi mungkin perbedaannya seperti itu aja sih. Dan karena tadi yang waktu di perusahaan udah lebih established, memang pembagian udah jelas. Orang-orang tuh nggak mau lah dapat limpahan kerjaan orang lain yang jelaskan. Dan ya sangat beda sih culture-nya sama startup ya. Nah, sekarang kan sedang merintis startup. Apakah jadi otomatis melemparkan pekerjaan itu seperti apa yang pernah pengalaman sebelumnya di startup? Kan tadi disebutkan selalu dapat kelimpahan pekerjaan ekstra gitu. Apa sekarang jadi kelimpahan atau melimpahkan kerjaan ekstra, for example? Kalau sekarang sih banyaknya memang sebenarnya ada partner juga di Conve ini berdua gitu. Jadi memang banyaknya lempar ya satu sama lain aja. Memang benar-benar saling cover aja sih. Kalau buat mungkin hire eksternal biasanya udah fix sih, paling cuman let's say tadi desain doang ataupun cuman event doang sih. Jadi kalau yang lainnya kayak mungkin legalitas ataupun apa-apa ya lebih ke foundernya aja sih yang turun sih. I see. Coba pada saat dulu dia di startup gimana tuh? Startup itu heboh ya sebetulnya karena fast pace banget. Sebetulnya di umur segini bisa dibilang walaupun masih muda ya, tapi itu memang udah mulai lelah sih sebetulnya, karena kayak beberapa hal tuh ekspektasinya adalah sesuatu yang selesai dalam waktu cepat gitu. Jadi kayak apapun cepat, terus nanti founder fokusnya nyari duit ya sebetulnya, nyari duta istilahnya kalau investment gitu, seed investment itu paket A paket B gitu deh pokoknya kayak gitu ya. Terus nanti ada yang fokus kayak ini bisnis modelnya harus diubah jadi kayak gitu. Jadi mereka kadang-kadang kayak misalnya bisnis mobilnya harus diubah, terus harus ngasih tau ke investor kayak gitu-gitu. Nggak untung sih sebetulnya, tapi ini karena juga ada pasti perubahan
waktu itu jadi perusahaanku berubah dari B2C business to customer jadi B2B gitu. Jadi perubahannya langsung besar banget. Cara market aku dalam grup branding kita tuh sama seperti marketing sih lebih tepatnya. Terus habis itu kita harus ubah branding karena ubah market. Terus habis itu harus jadi dalam bulan 2 bulan kayak gitu. Terus waktu itu memang heboh terus dengan market yang masih masih COVID. Jadi orang tuh nggak spending money kan sebetulnya kayak sekarang ya Wak. Sebetulnya 2025 ini bulan ini seret banget, kerasa banget sebetulnya bagi personal gitu. Jadi aku bisa ngerasain bahwa kayak banyak kebutuhan yang berusaha ditahan gitu kan. Yang penting megang duit gitu. Dan itu sebenarnya ekonomi makro berpengaruh pada ekonomi mikro kita sendiri dan berpengaruh sebetulnya pada entrepreneur ya. Apalagi kalau misalnya perusahaan yang mungkin kakak Ferelnya cuman kayak dua orang dan orang harus beli produk gitu kan, karena jualan produk kan kayak gitu. Jadi untungnya sih bisa selamat ya dari mara bahaya begitu sih. Tadi itu disebutkan sama KL kalau yang tadi sebutinnya pas waktu di startup itu atau di saat sekarang yang power purchase-nya rendah. Tadi 2025. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Terasa. Oke. Karena sempat kalau dulu memang power purchase-nya rendah banget. Kalau dulu kalau misalnya saya perhatikan kan lebih ke ini ya, untuk teman-teman yang bekerja di sektor formal yang sebagai pegawai tetap, dia untuk yang permanen kontrak ya, itu mereka kan resiko untuk diberhentikan jarang ya, karena kan mereka tetap dapat gaji mungkin berkurang atau WFH atau segala macam. Hingga saya sempat mengobservasi tuh ya, pada saat mereka 1 tahun kita yang PPKM itu yang nggak bisa kemana-mana. Pas begitu mulai dibuka semua orang punya mobil baru. Oh ya, iya. Ya, punya mobil baru itu jadi kayak ada fenomena penggelembungan uang di mana mereka tidak bisa melakukan apa-apa, heboh pada liburan. Pada itu kan sempat fenomena tuh yang pas di awal 2022 ya. Semua orang punya mobil baru, semua orang pergi liburan mendadak. Yang dulu kayak liburan menjadi susah, sekarang menjadi lebih mudah gitu kan. Nah, tapi memang kalau fenomena sekarang 2025 memang terasa ya. Kita seperti mengalami suatu penurunan income-nya tidak ada income tambahan, tapi pengeluarannya lebih dan harga barangnya jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Dan itu emang berasa sekali. Nah, so far karena kita tahu nih kondisi ekonomi di Indonesia pasca nih kan, karena kan sekarang udah pasca COVID-19 masih seret, masih seperti ini. So far kalau menurut kakak-kakak, kebijakan pemerintah kita ini seperti apa sih yang melindungi kita orang-orang muda? Mau KL dulu atau Kak Ferel dulu nih mau sharing nih? Aku bisa sih, tapi walaupun aku bukan expert pada isu ketenagakerjaan ya istilahnya ya. Tapi so far yang realita gitu, ya, yang apa yang ada terjadi di sekitarku. Jadi sebetulnya setelah Jokowi nge-push untuk Omnibus Law dulu, itu sebetulnya banyak perubahan dari budaya dan cara berkontrak perusahaan-perusahaan ke masyarakat di pada pekerja. Dan sayangnya emang Indonesia itu semua orang kerja di swasta. Siapa sih yang kerja di pemerintah? Bahkan pemerintah itu pun nge-outsource ya, which is juga masuk ke kontrak-kontrak yang waktu itu istilahnya PWKT. Iya, PWKTT kayak gitu-gitu. Itu kan ada beberapa bentuk ya. Jadi banyak sebetulnya perubahan-perubahan gitu yang biasanya diwajibkan untuk menjadi karyawan tetap. Kok sekarang di Omnibus Law udah nggak ada ya? Maksudnya perusahaan udah nggak wajib untuk meneruskan, misalnya setelah 2 tahun jadi karyawan tetap kayak gitu. Bisa selalu menjadi karyawan kontrak, tapi nanti selesai kontrak dikasih
sebesar enumerasi apa istilahnya uang bakti gitu. Itu akhirnya banyak banget sebetulnya yang semua nggak ada yang karyawan tetap. Akhirnya hak-hak kayak pensiun nggak ada, itu pensiun udah pasti nggak ada. Terus habis itu BPJS pun kadang-kadang ada yang mau bayaran, ada yang mau buatin padahal wajib. BPJS ketenagakerjaan ya, bukan kesehatan. Biasanya kesehatan akan dimasukkan dalam poin-poin gaji, BPJS kesehatan suruh bayar sendiri kayak gitu. Kayak gitu. Terus habis itu untuk perusahaan yang benar didaftarin lah ketenagakerjaan. Alhamdulillah aku selalu dapat walaupun bukan karyawan tetap ya. Nah terus habis itu sekarang kita bisa bilang ada banyak sebetulnya entrepreneurship itu sulit karena kita nggak pernah punya ada safety net gitu loh. Misalnya kita mau usaha apa tapi ya modalnya semua kita udah nggak punya tabungan gitu maksudnya. Jadi ketika gagal itu sulit untuk naik lagi kayak gitu dan nggak ada cara gitu ya untuk ini. Jadi untuk kerja pun kontrak per tahun, kita nggak tahu misalnya e-commerce, kita kerja di e-commerce terus kita dikontrak oleh subkontraktor, terus ternyata per tahun nanti tiba-tiba ada seorang perempuan hamil baru menikah, kontraknya nggak dilanjutin karena dia nggak mau ngasih cuti hamil kayak gitu. Itu kan jadi bentuk kontrak itu agak memutus banyak hak gitu loh, hak cuti hamil, hak cuti hamil melahirkan, terus mungkin kalau paternity nggak ada ya kalau di Indonesia cuma 3 hari kan di peraturan undang-undang baru itu. Terus habis itu jadi pemerintah nggak pernah kayak in for the pekerja gitu loh, aku ngelihatnya kayak gitu ya, in untuk investasi, which is investasi yang punya ya yang gede-gede itu, yang kita nggak tahu duitnya dari mana juga kadang-kadang kan. Tapi yang kayak kita yang pekerja tuh ya dianggap sebagai modalnya negara gitu. Padahal kita kan manusia ya, yang punya hidup, punya perasaan. Kita mau menikah, kita mau bekerja dan mau ngabisin duit lah istilahnya, mau beli kopi tiap hari gitu loh, mau beli skincare konve gitu. Tapi kan akhirnya harusnya duitnya bisa itu akhirnya duitnya kita kalau ada duit disimpan dulu, takutnya pecat kontrak dibatalkan sepihak kayak gitu tuh sering banget kan. Jadi pengennya sih pemerintah bisa merevisi lagi sih untuk melindungi pekerja gitu. Sebetulnya kita nggak bisa pekerja laki-laki aja kalau kita ngomongin secara patriarkis ya, pekerja laki-laki aja sulit dapat kerja zaman sekarang. Siapa yang nggak pernah misal tetangganya atau siapa jadi ojol gitu kan. Ojol itu jahat lagi kan karena jadinya mitra, bukan pekerja kontrak. Haknya nggak dikasih BPJS ketenagakerjaan, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu. Kalau orang nggak punya duit selain motor yang harus dicicil, kan berarti harus jadi ojol gitu loh kadang-kadang. Terus abis itu aja laki-laki susah. Perempuan baru menikah, nanti peraturannya belum nikah, berpenampilan cantik, menarik, bukan cantik ya, menarik gitu kan, tinggi segini, berat badan segini gitu, maksimal 25 tahun. Betul, maksimal 25 tahun. Itu apakah pemerintah berusaha membongkar maksudnya kan? Berarti kan itu kan dukungan, walaupun mungkin gak besar, ya besar sih, tapi kan harus ada dorongan peraturan dari pemerintah supaya ada perubahan budaya kayak gitu, ageism, soal menariknya gitu kan, atau misalnya patriarki dan misoginistik. Jadi perempuan ya harus di rumah aja kalau habis nikah gitu loh. Akhirnya sulit kan, maksudnya dianggap jadi anak itu adalah beban gitu, padahal disuruh kawin kan, semua orang disuruh menikah. Orang Indonesia nanti kalau childless, semua orang seantero dunia, seantero Indonesia, MUI semua marah kalau perempuan childless. Tapi ketika perempuan punya anak nggak boleh kerja, nggak bisa kerja gitu kan. Terus mau ngomongin soal teman-teman yang berekspresi lain, identitas gender lain pun
dianggap nggak bisa kerja atau dianggap penyakit kayak gitu. Jadi kayak pemerintah maunya kita kerja, mau kita jadi beban, mau kita kita kapan kita harus dikasih ruang, kayak gitu aja sih. Checklistnya nggak sulit sebetulnya, bisa. Apalagi pemerintah orangnya pinter-pinter ya. Kalau PNS tuh kan nggak boleh sakit hepatitis, nggak boleh sakit HIV, nggak boleh sakit apa segala macam. Ke Kementerian Keuangan CPNS itu kan. Tapi giliran mikirin soal, ya bukan dia juga sih, DPR termasuk. Karena mereka pembuat aturan ya. Kayak gitu-gitu nggak checklistnya tuh nggak masuk gitu, nggak bisa mikirinnya cuan yang masuk, bukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Panjang ya, I'm so sorry. Terus kalau Kak Vera sendiri gimana nih so far, apa tuh namanya, dukungan pemerintah kebijakannya sendiri? Tadi kan KL udah cerita tuh banyak tantangannya. Nih kalau Kak Vera sendiri sebagai salah satu apa tuh namanya startup ya, company gitu, dari anak muda pula gitu kan. So far gimana sih supportnya dari pemerintah itu kan? Pasti Conve mau lebih besar kan, pasti ingin pro hiring, ya kan, pasti mau mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia somehow. Nah, so far yang udah didukung sama pemerintah itu apa aja sih kebijakannya yang menurut Kak Verel rasakan selama ini? Kalau dari dukungan pemerintah secara langsung sih sebenarnya belum kerasa ya. Memang karena memang ya tadi malah rasanya lebih ke nyambung kebijakan pegawai tadi sih, lebih karena emang bahasanya lapangannya belum terlalu banyak. Selain itu juga untuk gajinya masih ya cukup rendah lah. Selain memang cukup rendah, tapi memang banyak juga perusahaan yang belum bisa memenuhi itu. Jadi kadang mostly gaji-gajinya masih di bawah UMR juga, dan para pekerjanya mau nggak mau juga kan, daripada mereka nganggur akhirnya diambil aja dan mereka tetap bekerja. Jadi secara nggak langsung memang otomatis ke daya belinya juga sangat rendah, apalagi sekarang di setahun kebelakang ini kerasa banget sih. Memang lapangan pekerjaan nggak ada, orang spending nggak mau, memang berasa benar-benar berat sih di awal-awal saya launching Conve ini. Jadi ya cukup beratnya karena tadi spendingnya nggak ada dari rakyatnya sih. Selain itu paling kalau ada pijakan yang membantu dari sisi perusahaan, ya paling orang pajak ngechat saya. Jadi Giliran minta duit ya, Wak. Surat cinta dari DJP ya. Iya, DJP. Cepet ya. Cepet. Padahal tadi sempat disebutkan juga oleh KL ya, masalah kebijakan. Dulu saya pernah dengar kalau nggak salah itu kayak semacam program atau apa gitu dari pemerintah untuk let's say bansos kayak gitu kan. Itu kan untuk yang di garis margin kemiskinan ya. Terus maksudnya kita kan punya Kadin ya kan, kita punya Kementerian Industri, kita punya Kementerian Ekonomi Kreatif, kita punya Kementerian Koperasi, habis itu ada Kementerian Keuangan yang ngatur segala bentuk keuangan ya kan. So far maksudnya pernah gak sih kalian ngerasain gitu, entah training untuk menjadi entrepreneur gitu loh, untuk anak-anak muda dikasih training tanpa harus berbayar. Saya berbicaranya tanpa harus berbayar. Kalau berbayar mah everybody pergi kuliah aja bayar kan kuliah gitu loh. Maksudnya tetap bayar kuliah, bayar SPP dan segala macam. Ada nggak sih yang benar-benar langsung di reach out gitu loh dari pemerintah gitu? Ini loh ada program dari kementerian mana, bukan CSR dari perusahaan ya. Saya ngomongnya adalah dari pemerintah langsung gitu loh, yang reach out, entah itu ke perusahaan startup, apakah itu pada saat dulu kalian masih kuliah gitu, yang ini ada ada training agar siap menjadi entrepreneur one day seperti itu. Pernah nggak sih kakak-kakak ngerasain itu so far dulu? Kayaknya gue bukan ini pemerintah sih, kayaknya bukan target market pemerintah kayaknya. Karena nggak pernah ya. Tapi even zaman pas kuliah dulu. Kalau kuliah kan gue nggak di sini sayangnya. Tapi dulu waktu SMA tuh lagi gembor-gembornya, jadi ada di SMA ada mata pelajaran entrepreneurship gitu. Jadi ya bukan pemerintah of course gitu. Tapi aku rasa mungkin ada sih. Aku nggak pernah langsung merasakan ya, karena aku pernah dengar bahwa Komdigi zaman dulu, tapi sebelum Prabowo, waktu zaman Jokowi itu temanku jadi subkontraktornya Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu dia untuk ngajarin ibu-ibu
bukan ibu-ibu ya, UMKM, ngajarin UMKM untuk goes digital gitu. Jadi ngajarin e-commerce gitu. Tapi kan satu, kalau daya belinya nggak ada, pusing. Dan e-commerce itu alhamdulillahnya kalau di Jawa mungkin aksesibel ya. Tapi kalau di luar Jawa kita nggak tahu kan aksesibel atau tidak, dengan ongkos kirim yang puluhan ribu. Kita mau beli convey berapa harganya? 150, katakan 150. Terus ongkos kirim 60 ribu. Mahal ya ongkirnya keluar Iya, Jawa apalagi. Betul. Gitu sih. Tapi mungkin dari startup sih mungkin harusnya ada ini kali. Kalau aku pribadi sejak dari Convey sih belum ada. Tapi waktu kuliah memang ada banyak sih, kayak pelatihannya di kampus banyak. Tapi emang kayak dari kampus sih, emang entah dari gimana pendanaannya, tapi pokoknya dari kampus itu banyak juga ada kayak business plan competition yang gitu-gitu sih. Selain itu ada fundingnya juga buat ya coba dikreasikan, dikembangkan lah, dibantu juga sama mentoring gitu. Itu zaman kuliah cukup banyak sih sebenarnya. Kalau yang dari sisi UMKM sih paling ya pelatihan UMKM lokal di sekitar lah ya, gitu-gitu aja sih. Tapi kalau yang pribadi rasain ya paling banyak waktu kuliah sih. Jadi sebenarnya emang masih banyak maksudnya program-program yang mungkin diinisiasi dari pemerintah itu tidak tepat sasaran ya gitu ya, masih miss targetnya, masih miss di situ ya. Padahal kan sangat membantu sekali ya kalau emang sekarang semua orang nggak bisa pergi, tidak semua orang memang harus menjadi pegawai swasta. Sedangkan kan ya kalau kita melihat pemerintah juga menggalakkan untuk UMKM in a way. Tapi kan harusnya datang bersamaan ya dengan capacity building, training, habis itu mentorship seperti itu, termasuk seed funding tadi kan. Iya, tapi sangat disayangkan datangnya dari swasta, bukan dari pemerintah di situ ya. Teman-teman juga yang mendengarkan, silakan mengirimkan pertanyaan, nanti akan ditampung dan akan ditanyakan kepada dua narsum kita yang sangat hebat-hebat ini di sini. Jadi nggak usah malu-malu untuk menghubungi pertanyaannya, nanti akan saya bacakan. Nih kebetulan juga ya udah ada pertanyaan masuk nih sebelum saya menanyain pertanyaan lain. Jadi sebagai entrepreneur muda di zaman serba cepat dan pada saat kondisi ekonomi seperti ini, apa yang dilakukan untuk menanggapi tantangan dalam menjalankan bisnis agar tetap established dan bisa kompetitif? Nah, mungkin karena kita berbicara serba cepat itu sangat digital kali ya. Tadi sempat disebutkan tentang e-commerce dan segala macam. Jadi itu so far tuh gimana sih agar bisnisnya tetap stabil ya? Maksudnya nggak cuma 1 tahun bikin startup tutup atau berapa bulan tutup. Jadi biar tetap jalan stabil dan juga bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan serupa. Mungkin kalau Convey dengan bisnis kosmetiknya gitu, ataupun perusahaan X dengan bisnis jasanya atau apapun itu. Kira-kira seperti apa ya Kak? Mau Kak Feral dulu? Boleh. Jadi kalau dari pribadi sih tadi ya, untuk keep up sama bisnis sekarang ini memang lebih ke inovasi dan terus melihat market, dan kita selalu mendengar customer kita memang apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Selain itu juga memang secara riset market aja mereka, misal tren lagi bahan baku yang lagi naik nih seperti itu sih. Jadi memang tiap saat pasti akan berubah, dan perusahaan yang akan tetap mengikuti dan tetap keep up sama keinginan pasar lah yang bakal survive sih. Itu make sense. Aku bisa second that sih, karena walaupun aku skincare juga ya, aku pernah kerja di perusahaan skincare, dan aku nggak tahu sih hitungannya startup atau bukan, karena udah cukup lama berdiri. Bumi itu yang stand out dari Bumi adalah, yang menurut aku membuat mereka selalu ada itu karena produknya bagus. Jadi kalau produknya bagus, pakai produk orang suka, orang stay around. Walaupun misalnya duit lagi nggak ada, nanti misalnya bulan ini nggak deh, tapi nanti misalnya 2 bulan lagi akan beli produk itu, dan word of mouth-nya tinggi. Karena kalau mau rebutan sama
apa ya, skincare atau perusahaan-perusahaan dengan funding yang sangat besar yang bisa iklan Instagram, iklan TikTok, influencer Tasya Farasya 100 juta satu story gitu kan. Iya. Gitu itu kan susah ya, walaupun jadi kayak harus pinter-pinter bikin produknya itu yang bagus sih sebetulnya, karena apa namanya, akan menciptakan itu word of mouth gitu. Kemarin aku suka banget sih. Jadi aku yang masuk perusahaan itu nggak tahu apa-apa, maksudnya memakai produknya dapat produk gratis gitu. Terus aku jadi ketagihan. Akhirnya sekarang kepikirannya, duh apa ya kalau retinol kayak gitu. Langsung Bumi. Walaupun lumayan mahal hitungannya, kalau bisa dapat 150 kadang-kadang dapat, kalau Bumi di 200 gitu. Walaupun cakep ya barangnya, apa produknya is very good. Jadi sebenarnya menjadi apa tuh namanya, tadi kan sempat mungkin di skip dulu, tapi sekarang ada pay letter kan ya. Jadi makanya ada orang di pay letter duluan. Bun, hati-hati menggunakan pay letter. Jadi itu satu hal yang menjadi fenomena juga sekarang kan, kita ngomong. Karena kita ngomong masalah ekonomi inklusif, berarti kan kita juga harus ngomongin masalah literasi tentang finansial juga. Betul. Mungkin, tapi tidak akan ngobrol di sini ya, akan di topik selanjutnya. Okay. Jadi apa tuh namanya, itu kan sangat menarik banget ya. Ini ada lagi nih pertanyaan baru nih masuk nih. Bertahun-tahun kita disuguhi harapan bahwa startup adalah masa depan, tempat anak muda bisa bermimpi besar dan tumbuh bersama inovasi. Subhanallah. Dan itu salah satu juga jargon-jargon pemerintah loh ya. Ya kan, in a way didorong untuk startup berinovasi hingga muncullah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mungkin itu salah satunya juga ya tujuannya kan. BRIN ya? Ember. Nah, tapi di lapangan pada kenyataannya banyak kan justru hidup dalam ketidakpastian. Kontrak pekerjaan yang pendek, lembur yang tanpa arah, dan masa depan yang kabur, tadi sempat disebutkan oleh KL ya. Jadi siapa sih sebenarnya menikmati buah dari ekosistem yang sudah dibangun ini gitu kan. Para pekerja muda harus membangun dari nol, atau para pemodal yang memanen idealisme mereka. Karena gini, kita kan dalam suatu negara itu kan, bertata negara itu kan ada masyarakat sipilnya, ada private sektornya, dan ada juga pemerintahnya, legislasinya ya kan. Siapa sih sebenarnya diuntungkan dari ide-ide tadi, jargon-jargon tadi ini? Mungkin KL mau bercerita. Nggak anak BD dulu. Kamu kan anak BD syariah. Mungkin ya bisa bercerita ya kan. Tadi kan sempat ya di syariah itu tadi. Coba mungkin pernah nggak sih tersekelibat dalam pikiran itu ide-ide inovasi tadi, dan pada saat aplikasi si business development tentang syariah tadi itu gimana sih so far? Secara aplikasinya sih memang kalau dilihat tadi ya dibilang apa, untuk apakah ini menguntungin buat dari private sektornya ataupun dari pihak pekerjaannya, memang so far masih jauh nguntungin private sector sih memang, karena tadi menurut saya sih memang secara UMR dan lain-lainnya itu masih sangat rendah, dan memang cukup sulit lah buat memenuhi kebutuhan sehari-hari buat orang-orang pekerjaannya. Dan sedangkan secara margin di perusahaan cukup besar juga pasti, dan memang margin itu seharusnya terlalu besar lah bahasanya untuk di sini, dan itu makanya itu perlu ditingkatkannya regulasi untuk pekerja dan semacamnya di dalam formalnya dari pemerintah sih. Termasuk yang syariah. Secara syariah juga nggak ada masalah sebenarnya. Nggak, maksudnya kan dalam aplikasi ini kan ada yang kita berbicara aplikasi bisnis secara konvensional dan syariah. Termasuk yang di syariah pun sama, marginnya terlalu banyak menguntungkan si pemodal dibanding memberikan kesejahteraan kepada pegawainya juga, seperti itu. Iya sama kan, misal kita bahasa payungnya hukum Indonesia, dan memang secara pekerja kan masih sama ya dengan gaji dan sebagainya. Jadi memang yang masih paling menguntungkan dari pemodal. Iya. Ekonomi syariah tetap kapitalisme ya. Sama. Jadi cuma kayak apa, embel-embelnya syariah tapi tetap melakukannya kapitalisme seperti itu. Karena secara memang nggak langsung. sebenarnya dalam ekonomi syariah bukan berarti marginnya tipis. Lebih ke akad aja. Bener. Cuman perbedaan akad saja. Menghindari ribanya itu ya utamanya ya. Yang penting tidak riba aja. Kalau di syariah seperti itu, dan Gitu, biasanya ya kalau di Sefruit syariah lembaga syariah biasanya margin lebih besar karena dia ada yang menghilangin salah satu komponen
keuntungan yang lain. Misal kalau di syariah kemarin tuh nggak ada denda, nggak ada apa-apa gitu kan. Di konvensional ada, dan itu salah satu komponen yang dihapus dari syariah yang dikonversi ke produk yang margin yang lain. Oke. Jadi mostly lebih mahal. Malah Jadi sebenarnya. kayak beberapa minggu lalu sempat mendengar berita salah satu anggota DPR berbicara tentang ekonomi syariah, ternyata pada saat aplikasinya tidak syariah sama sekali ya. Terus saya lupa, saya akan quote itu, saya akan gali lagi informasinya. Iya, aku juga penasaran. Iya kan, penasaran kan, oh ternyata selama ini nggak syariah ini gitu kan, karena kapitalisme sekali seperti itu. Terima kasih banget loh insight-nya. Dan KL, gimana menurut KL sendiri? Sebetulnya kalau kita ngomongin startup, aku ngelihatnya waktu itu kemarin tuh aku ingat mantan bosku itu pernah, dia emang pinter sih tapi ya anaknya ya. Jadi dia membahas soal bentuk-bentuk regulasi apa yang pemerintah bisa bantu untuk teman-teman, untuk pengusaha kayak gitu. Jadi dari soal pajak, soal stimulus kayak gitulah ya, which is actually aku kurang paham secara detail kayak gitu. Jadi harus ada memang kiat-kiat negara untuk menjaga bahwa startup itu tetap jalan. Jadi nggak cuman startupnya aja yang berusaha gitu kan. Itu satu. Jadi kalau nggak diusahain nggak bakal kejadian kayak gitu intinya. Apalagi kalau kita ngelihat secara industri yang mungkin startup. Gak tau, ini gak startup sih, ini kita gak ngomongin startup, tapi beberapa waktu lalu ada berita soal Hyundai batal bawa baterai ya untuk mobil listrik, walaupun kita udah besar-besaran ngerauk itu namanya tanah untuk nikel kan, batal karena lebih memilih Vietnam karena banyak pungli kayak gitu. Iya, ormasnya siapa yang ngerawat? Kita bisa cari di internet kayak gitu. Siapa yang merawat ormas? Nah, tapi itu sih aku ngelihatnya bahwa perlu ada dukungan dari negara soal startup itu ya. Mungkin dari relaksasi pajak mungkin jadi supaya beban pajaknya berkurang mungkin, walaupun margin jadi ya, tapi itu tergantung marginnya dinaikin atau mungkin upahnya yang dinaikin kayak gitu. Apalagi ya, yang aku lihat selama aku berstartup kayak gitu sih. Tapi kalau kita ngomongin yang tadi soal syariah itu, aku kemarin tuh sempat berusaha membuat artikel. Jadi aku terpaksa membaca karena aku harus menulis dengan benar dan baik, jadi aku meresearch soal ekonomi yang feminis gitu. Dan di ekonomi yang feminis itu dia membahas soal komponen yang biasanya di neoliberalism ya ini tidak dihitung, yaitu adalah ongkos perawatan. Jadi bahwa perempuan-perempuan mengongkoskan, jadi menghabiskan tenaga dan waktu untuk merawat ruang-ruang yang nggak dirawat oleh kapitalisme. Jadi pekerjaan domestik kayak gitu itu tuh nggak dihargain sama sekali. Jadi well-being itu nggak dianggap. Jadi ketika kita ngomongin investasi bukan investasi terhadap SDM, terhadap manusia. Investasi terhadap infrastruktur berupa fisik. Jadi makanya kalau kita bisa lihat sekarang kebijakan pemerintah bukan sekolah dibagusin, sekolah dimurahin. Padahal itu kan care ya, ongkos sekolah atau mungkin ada MBG aja banyak bolongnya ya. Kalau misalnya mereka benar-benar care, aku rasa mereka dengan besar hati akan menganggap bahwa ini harus dievaluasi. Tapi kan apakah ada itikat baik gitu, maksudnya ya, kita nggak MBG sangat membantu kerja-kerja perawatan perempuan ya. Bayangin aja kalau para ibu-ibu, atau nggak harus ibu, misalnya kakaknya yang nggak harus misalnya ngebekelin gitu kan, ngebekelin adiknya atau orang yang lagi sekolah, berapa kita ngebekelin itu berapa waktu kan, berapa uang yang kita beli untuk sembako untuk membuat bekal kayak gitu. Itu kan sebetulnya bukan
niatnya baik, eksekusinya tetot kayak gitu. Itu sudah mengurangi kerja-kerja keperawatan. Terus habis itu juga misalnya untuk ibu yang bekerja ada daycare kah? Atau misalnya ada sistem yang bisa membuat anak dijaga selama ibu bekerja. Atau misalnya peraturan ketenagakerjaan harus membuat daycare setiap satu gedung. Misal kayak gitu, gedung kayak gini 20 lantai ada daycare 2 lantai misalnya dengan subsidi pemerintah kayak gitu. Atau misalnya ada ruang menyusui dengan kulkas misalnya harus nyimpen pumping kan, hasil pumping ASI pumping ibunya kayak gitu. Itu udah berapa banyak kan kayak gitu-gitu. Sebetulnya nggak mungkin pemerintah tidak bisa berpikir soal bagaimana menginklusifkan ekonomi, bagaimana kita bisa sebetulnya sprouting lebih banyak startup dengan relaksasi pajak atau misalnya peraturan yang lebih menguntungkan, mengutamakan kesejahteraan pekerja. Jadi ketika orang masuk kantor seneng karena hidup gue terjamin, anak gue sekolah dengan gratis, anak gue makan siang tidak aman gitu ya. Sekarang kan masalahnya ada keracunan kayak gitu. Atau misalnya aku nggak harus bayar SPP, aku nggak harus bayar ini. Atau misalnya aku lulus SMA, bisakah aku kuliah kayak gitu? Peningkatan pendidikan kayak gitu-gitu. Atau mungkin nggak bayar listrik dimurahin karena listrik surplus gitu kan misalnya. Mungkin ada subsidi, aku nggak tahu ya bentuknya seperti apa. Itu bukan tugasku untuk memikirkan hal itu, tapi yang kayak dari obrolan kita aja kita udah bisa lihat gitu dukungan-dukungan yang sebetulnya bisa dibahas kayak gitu sih. Thank you Kak. Terus kita udah ngebahas sih beberapa urgensi terkait pemberdayaan. Tadi gue udah ngebahas ya, pemberdayaan untuk kelompok muda, apalagi perempuan, dan keberagaman gender dan seksualitas yang dari pemerintah malah tidak hadir, tapi malah dari swasta atau dari kampus itu hadir tadi di sana. Gimana kita mau inklusif orang platformnya malah belum ada ya. Maksudnya yang secara diformalisasi yang selalu ada. Maksudnya sekarang tuh masyarakat kita tuh kayak disuruh untuk cari informasi sebaik-banyaknya. Kalau nggak dikulik sampai sedalam-dalamnya nggak nemu. Jadi pada saat nanti ngomong seperti ini dibilang ada kok, nggak cari aja, pertanyaannya di website mana misalnya gitu kan, di lembaga mana gitu. Karena kan walaupun kita ada search engine yang bagus, belum tentu nemu juga di situ kan informasinya kan. Kita nanya X plus Y plus Z tambah 1 akar kuadrat misalnya gitu, belum tentu harus tiba-tiba semua universitas A B C D ada jawabannya semua, enggak kan. Jadi emang benar-benar harus ada di semua informasi itu available ya, which is saat ini belum available seperti yang kita harapkan kan ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara sejauh mana peran kewirausahaan dan pemerintah untuk mencapai ekonomi inklusi di Indonesia, nih khususnya pemuda, habis itu perempuan, lalu kelompok keberagaman gender dan seksualitas, bingung nih saya mau bertanya, karena dari tadi kayak sudah dipaparkan ya, sudah diberikan informasi tuh yang uang dari zaman kuliah, dari zaman SMA-nya aja tuh inisiatif dari pemerintahnya aja masih lacking ya, masih kurang gitu loh. Apalagi mau sejauh mana? Mungkin saya akan nge-twist pertanyaannya. Jadi pernah dengar nggak gitu aja kali ya? Pernah dengar nggak sih kakak-kakak kalau ini deh untuk KL? Pernah dengar gak sih ada dukungan dari pemerintah tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya dimasuk di kotak-kotakan? Kalau menerima uang ini, nerima bantuan ini, dia masuk social deviation. Ya itu kan penyimpangan sosial, ya kan? Karena saya dulu pernah dengar itu ada bansos ya.
yang menerima kalau misalnya dia Masa? pekerja seks itu masih di undang-undang yang lama, itu belum dihapuskan. Di undang-undang yang baru memang tidak ada, tapi merujuk. Indonesia tuh jago merujukan. Jadi kalau misalnya ya ini ngerujuk ke ini, ujung-ujungnya ternyata belum dihapus. Jadi kalau misalnya teman-teman pekerja seks atau misalnya teman-teman yang hidup dengan ODIF atau gelandangan atau yang kelompok rentan lainnya, itu ada di satu klausul di situ. Saya lupa karena kebetulan saya bukan pakarnya safety net untuk Indonesia ya, tapi saya pernah baca di situ pas dirunut-runut walah kok masih ada. Jadi secara tidak langsung kalau orang yang dapat bantuan dari itu dicapnya ya penyimpangan sosial seperti itu loh. Jadi sekarang diperhalus pembutuh bantuan sosial. Tapi di undang-undang lamanya tuh belum dihapus karena kan belum ada undang-undang turunan sampai detik ini ya, kalau saya nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya, itu belum ada undang-undang pengganti undang-undang sebelumnya. Karena kan kalau di Indonesia kalau sudah ada undang-undang pengganti sebelumnya, otomatis yang lama gugur menggunakan kata yang baru. Nah, yang ini nih belum gitu loh. Nah, kalau menurut Kak L sendiri nih, karena kan Kak L salah satu pakarnya untuk di komunitas ya, jadi mungkin bisa sharing nih so far. Seperti apa sih bantuannya yang udah ada yang benar-benar tidak menstigma, tidak mengkotak-kotakan seperti itu? Kalau bansos nggak pernah dengar sih. Tapi kalau soal kesempatan untuk bekerja itu diskriminasinya gede karena secara nasional aja berdiskriminasi ya untuk ODIF, terus ini aku jadi sebetulnya tergabung dalam kerjaku yang sekarang itu Koalisi Nasional Anti Diskriminasi KAIN. Jadi kadang-kadang kita membahas soal dan Jakfem juga ada kerja-kerja soal perda diskriminatif. Jadi sebetulnya kurang lebih negara itu membiarkan diskriminasi terjadi. Sebetulnya mereka adalah enabler, bisa kita bilang enabler dari diskriminasi. Kalau kita bisa lihat tahun ini udah bulan apa, Oktober guys. Bentar lagi ya. Iya, bentar lagi KUHP ya. Iya bun. Desember kan. Terus tapi di CPNS Kemenku kayaknya waktu itu ya ada tidak boleh mempunyai HIV. Apa hubungannya dengan bekerja? Kalau lo kerjanya di desk berhari-hari berjam-jam, ya kan nggak ada hubungannya dengan penyakit HIV itu kan. Berarti kan ini ada stigma yang selalu dilekatkan pemerintah dan tidak berusaha untuk dihilangkan. Lah bukannya ada you equal you? Kan kalau di isu HIV kan ada you equal you. Iya, tapi apakah pemerintah ini peduli? Apakah peraturannya diupdate? Apakah mindsetnya diupdate kayak gitu loh? Ini kan aneh ya, maksudnya CPNS coy, ini literally kayak ya kadang-kadang orang nyontoh gitu loh, nyontoh pemerintah gitu loh. Jadi jadilah apa namanya istilahnya? Latah ya. Jadilah apa namanya ya? Istilahnya model yang terbaik gitu loh. Role model gitu loh. Ya dari pemerintah aja kayak gitu. Misal soal teman-teman dengan HIV dan hepatitis B, dan juga soal sehat rohani dan jasmani teman-teman disabilitas dengan disabilitas exclude disabilitas mental dan disabilitas fisik ya, teman-teman, walaupun udah ada undang-undang yang di Undang-Undang Ketenaga Kerja itu mewajibkan 1% di swasta, 2% di pemerintah. Ada teman-teman pro hire teman-teman disabilitas, betul. Itu udah ada, dan itu punya masalah lagi. Kalau misal kita ngomong sama teman-teman dengan disabilitas itu bisa satu hari ya ngobrolnya ya, atau satu sesi sendiri kayak gitu. Itu terus abis itu yang lebih menyedihkan lagi, bahkan di entertainment, di penyiaran, ini mungkin ini hitungannya penyiaran ya. Kalau setelah RUU penyiaran itu naik, mudah-mudahan harus diubah dan mungkin dibatalkan ya. Itu teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas dilarang untuk tampil.
Wow. Itu rencananya kapan tuh? Masuk prolegnas sebetulnya, which is agak sedih sih. RUU penyiaran itu masuk prolegnas. Jadi siaran-siaran tidak boleh memuat teman-teman gue quote on ini aja ya, LGBT. Which is sedih ya. Kita tahu berapa banyak orang yang di penyiaran yang LGBT. Karena walaupun LGBT itu misal bisa kita bilang identitas, tapi kan juga warga negara Indonesia ya, gitu loh. Kita pun menyumbang pajak. Kita pun menyumbang tenaga kayak gitu. Kita tuh bukan dengan identitas, bukan serta-merta kita musuh lawan negara. Itulah apa ya, banyak banget miss dari cara pandang sih sebetulnya. Aku rasa mau misalnya dipandang dengan agama pun, apakah orang berdosa tidak boleh beraktivitas dengan normal? Kan enggak. Apakah orang misalnya laki-laki dengan celana di atas lutut apakah tidak boleh? Misalnya itu kan berdosa ya. Atau laki-laki yang minum alkohol apakah tidak boleh? Misalnya kerja kan enggak gitu loh. Jadi kayak negara sendiri yang membatasi. Sebetulnya kalau Bank Dunia pengennya inklusif, atau misalnya kalau kita cara berpikirnya seperti orang-orang seperti kapitalisme ya, bahwa setiap manusia ini kan bisa disuruh kerja gitu loh. Itu kan berarti mengeksklud banyak orang dong. Penyiaran itu bakal dimasukin bukan cuman TV dan radio, juga OTT, over internet. Jadi kayak Netflix, mungkin aku nggak tahu, at some extent YouTube mungkin, atau mungkin TikTok. Aku nggak, iya even itu Instagram. Yes, karena kan itu kan Karena begitu kita ngomong broadcast itu yang either live atau yang direkam habis itu kita buat konten, ya kan. Makanya jadi kayak aduh pusing, kayak this shouldn't happen in the first place gitu loh. Kayak gue tahu, kayak aku tahu stigma dan kebencian yang orang Indonesia punya ya secara umum ya, tapi kayak alienasi kayak gini tuh nggak ada gunanya gitu loh. Ini tuh kejahatan. Pembatasan hak asasi manusia sebetulnya ya. Hak atas bekerja, hak atas ekspresi politik, kalau bisa dianggap ekspresi politik kayak gitu. Jadi kita pengennya sih, nah kembali lagi ke Kain, ada peraturan anti diskriminatif gitu yang komprehensif, yang bisa membuat peraturan-peraturan kayak gini itu tuh tidak bisa dibuat kayak gitu. Jadi pengennya semua included, semua bisa bekerja, menghabiskan uangnya untuk membeli skincare, untuk bisa beli kopi, untuk bisa beli es teh, nasi padang, itu kan baik untuk semua ya gitu. Jadi pemerintah bukan harusnya menjadi yang, sayangnya walaupun ini sudah terrecord dengan jelas, bukan sebagai pembatas hak, tapi harusnya pemberi hak gitu loh. Kayak gitu sih. Kalau Kak Vera sendiri gimana nih so far yang Kak Vera pernah alami atau hadapi, yang kesempatan yang diberikan? Kalau tadi kan KL kan udah jelasin yang untuk kelompok komunitas khususnya marginal tuh lebih termarginalisasi. Kalau misalnya Kak Vera sendiri yang rasakan so far, pemerintah sudah ngasih apa sih yang let's say bisa lebih mendukung misalnya hak perempuan ataupun anak-anak muda so far? Mungkin dalam konteks pekerjaan ya, mungkin orang apply kerja atau yang gimana? Bisa apply kerja tadi, ataupun kebijakan atau lah apapun itu yang based on experience sendiri, pengalaman sendiri yang pernah dengar, ada teman apply kerja tidak didiskriminasi, atau ada trainee boleh masuk gitu, atau temennya yang dia keberagaman seksualitas atau gender, dia boleh apply, dia nggak di reject, atau dari awal udah nggak boleh apply sama sekali. Pernah dengar nggak pengalaman itu? Pernah ngalamin nggak? Kalau pengalaman lebih mungkin yang pekerjaan yang misal ada tinggi minimal yang kayak usia, itu yang menurut saya paling aneh sih, karena ya untuk apa juga gitu. Kadang mereka kayak pekerjaan yang mungkin tidak perlu profil yang tinggi-tinggi sekali, tapi kayak ada
dia minta semuanya, ada pengalaman minimal 5 tahun lah ataupun apa-apa, bisa bahasa Inggris yang ya, kadang nggak diperluin juga. Terus kayak ya tadi apalagi kayak fisik tinggi minimal itu kan udah aneh sekali, apalagi usia maksimal 25 tahun, sehingga ya kayak ya orang-orang nggak ada kesempatan buat explore yang lain gitu. Kalau dia nggak kerja sebelum dari awal usia dia ini, dia di usia let's say dia sempat explore apa dulu, mungkin ngapain. Dan tapi kalau nggak bekerja hingga di atas usia 27, akhirnya dia nggak bisa dapat kerja karena maksimal usia 25 tahun. Mungkin ya itu yang sangat kasih tidak adil ya sebenarnya. Iya. Kalau misalnya ternyata dia pedagang di pasar misalnya, jualan ayam 2 tahun pertama setelah lulus kuliah, nanti Iya. terus mau apply nulis di CV apa coba? Sama aja orang yang itu. sama orang yang setelah S1 langsung S2, habis itu Iya. tinggal selisih dikit. Benar. Usia Nggak udah pernah tahu habis juga. gitu Iya, kan. padahal jualan ayam harus kontak vendor misalnya, harus menjaga bayar ini bayar itu kan, sebetulnya kan kayak Padahal kayak ada skill juga yang dilibatkan Betul. di dalam itu. Tadi sempat disebutkan juga yang sangat menarik itu lucu, cara secara tidak langsung kita diperlakukan somehow kita diperlakukan seperti kapitalis sedang berjalan, tapi kapitalis sendiri melihat bahwa kelompok marginal itu harus di-include. Iya. Jadi kayak setengah-setengah ya kita ngelihatnya, mau ngecomot kapitalisnya aja setengah, habis itu setengahnya nggak mau kapitalis kayak gitu. Jadi kayak semaunya mereka aja gitu kan. Jadi nggak ideal ya. Oke nih udah. Terima kasih sekali, tapi sebelum menutup acara ini saya mau ada satu paragraf pesan dan kesan dari kakak-kakak, mungkin dari Kak Ferel dulu silakan. Kayak KL dulu deh. Masih merangkai kata-kata ini. apa soal inclusivity. Kira-kira apa sih dalam- yang mau disampaikan tentang youth entrepreneurship khususnya dalam ekonomi inklusif ini? Gak usah panjang-panjang satu paragraf, tapi nggak butuh 3.000 kata ya. Satu paragraf berapa kata? Itu seminggu ya Pak, 3.000 kata. Tapi aku berharap sebetulnya kalau beneran pemerintah mau nge-push soal entrepreneurship, berikan ruang yang aman dan nyaman. Bukan aman dan nyaman sih, aman at least ya, secara finansial mungkin untuk anak karya anak bangsa ini bereksperimen gitu. Kalau biasanya ada istilahnya sandbox ya kalau di startup itu. Jadi ya untuk membuat itu harus didukung, nggak bisa kayak dilepas sendiri aja. Yang ngasih modal siapa? Bapak kita nggak semua SBY misalnya atau Prabowo gitu loh. Jadi kayak modal itu susah dicari ya. Maksudnya itu nggak mudah. Kalau kayak aku bokap udah meninggal, coba nyari modal kalau nggak dari bokap susah. Untung punya teman yang mungkin bisa bantuin modal kayak gitu. Itu dukungan soal dana, soal pengetahuan atau misalnya networking kayak gitu. Itu kalau soal entrepreneurship ya, aku ngebacanya kayak gitu. Dan juga peraturan-peraturan. Tapi kalau untuk ekonomi inclusivity, kalau kita mau melihat secara kapitalis, ya kita semua kapital, modal, tenaga ya. Tinggal dikasih makan bisa ngerjain esai 3.000 kata gitu kan istilahnya. Tapi kenapa walaupun kita tahu kapitalisme ini adalah patriarkis gitu ya, tapi apakah kita mau let go cara-cara patriarkisme memarginalkan banyak identitas kayak perempuan? Apakah kita masih mau memarginalkan teman-teman disabilitas kayak gitu? Apakah itu ada gunanya untuk negara ke depannya? Apakah kalau perempuan hanya di rumah itu akan berguna bagi negara gitu? Apakah kalau teman-teman disabilitas hanya di rumah itu berguna untuk negara? Apakah teman-teman LGBT itu kan selalu ada ya, teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas itu nggak bisa dihilangin ya. Dari zaman Mesir juga ada, gue yakin ya gitu, 4.000 5.000 tahun yang lalu. Apakah kalau mengeksklud dari sistem ekonomi sekarang, apakah akan berguna untuk negara? Apakah itu berguna untuk kesejahteraan masyarakat gitu? Jadi ngelihatnya bukan si itu musuh kita, si itu harusnya di sana, tapi ngelihatnya apakah
menginclude dan memfasilitasi dan mengafirmasi kelompok marginal dan perempuan bisa mensejahterakan masyarakat? Jawabannya iya dong gitu loh. Jadi gak sulit sebetulnya ya kalau mau dan kalau emang niat ya. Bukan niat ya, gak harus pakai niat sebetulnya. Kalau mau menginclude pasti akan berusaha kayak gitu. Jadi ditunggu usahanya pemerintah dan negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia tanpa batas identitas apapun begitu. Kak Feral gimana? Ya, Pesan dan bener. pesannya? Pesannya lebih tadi, memang sesuai kayak tadi, lebih ke tenaga kerjaan sih, memang secara upah, secara benefit dan apapun yang bisa membuat mereka mendapat lebih sehingga mereka ada safety net lagi buat lebih mengembangkan entrepreneurship mereka, karena begitu mereka udah memiliki safety net dan bisa menyisihkan buat mencoba usaha apapun sekecil apapun. Jadi mereka bisa memiliki backup gitu. Kalau misalnya something go wrong, nggak ada yang usahanya tidak berhasil, mereka masih bisa menggunakan sisa tabungan mereka dan kalaupun itu bisa kerja lagi, kembali bekerja tanpa batasan usia tadi, usia, fisik apapun lah. Karena kalau yang sekarang yang let's say tidak memiliki disabilitas apapun aja susah cari kerja, gimana yang disabilitas dan lain-lainnya, bahkan bakal lebih susah lagi. Itu sih harapannya. Thank you semuanya. Terima kasih Kak El dan Kak Feral udah hadir sore hari ini. Dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan saya kembalikan kepada host kita Kay. Sampai jumpa lagi di season selanjutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak Kak Arfi, Kak El, dan Kak Feral untuk diskusinya pada sesi ini. Terima kasih juga untuk semua hadirin yang datang pada hari ini. Terima kasih sudah selalu mendengarkan podcast ini, dan jika Anda merasa diskusi hari ini menarik, jangan lupa untuk mengikuti halaman kami di media sosial Instagram dengan nama Free and Equal Rights. Dan juga pada kanal YouTube kami dengan nama Berdikari dan Setara. Akhir sesi hari ini, saya mengucapkan terima kasih untuk tetap mendengarkan podcast kami dan sampai bertemu di acara Free and Equal Rights Lunch selanjutnya. Jadi sampai jumpa.